Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Rina Hairunisa dan Via Rahma Sarimana akan menyampaikan tentang materi model strategik Samudra Biru atau Blue Ocean Strategy. Pengertian strategi Samudra Biru dalam analisis strategik. Strategi Samudra Biru atau Blue Ocean Strategy adalah pola langkah organisasi menciptakan ruang pasar yang belum diperebutkan dan menjadikan persaingan tidak relevan secara berkesinambungan demi meraih keunggulan yang menguntungkan. Intinya, bagaimana bersaing dengan tangkas dalam kompetisi, bagaimana secara cerdik membaca persaingan, menyusun strategi dan kerangka kerja yang sistematis guna menciptakan Samudra Biru. Penciptaan Samudra Biru adalah soal menekan biaya sembari meningkatkan nilai bagi pembeli. Nilai pembeli berasal dari utilitas dan harga yang ditawarkan perusahaan kepada pembeli. Nilai perusahaan dihasilkan dari harga dan struktur biaya. Inovasi nilai tercapai hanya ketika keseluruhan sistem kegiatan utilitas, harga, dan biaya perusahaan terpadu dengan tepat. Pendekatan keseluruhan sistem ini yang menjadikan penciptaan Samudra Biru sebagai sebuah strategi berkesinambungan. Pelaksanaan model strategi Samudra Biru dalam analisis strategik. Dalam pelaksanaannya, memerlukan kerangka kerja dan alat analisis agar perumusan dan penerapan strategi Samudra Biru sama sistematis dan praktisnya dengan berkompetensi di Samudra Merah dalam ruang pasar yang sudah dikenal. Yang pertama, ada kanvas strategi. Kanvas strategi adalah kerangka aksi sekaligus diagnosis untuk membangun strategi Samudra Biru yang baik. Berfungsi dalam merangkum situasi terkini dalam ruang pasar yang sudah dikenal. Hal ini memungkinkan untuk memahami di mana kompetisi saat ini sedang tercurah, memahami faktor-faktor apa yang sedang dijadikan ajang kompetisi dalam produk, jasa, dan pengiriman, serta memahami apa yang didapatkan konsumen dari penawaran kompetitif yang ada di pasar. Yang kedua, kerangka kerja 4 langkah. Kerangka kerja 4 langkah ini digunakan untuk mengkonstruksikan elemen-elemen nilai pembeli dalam membuat kurva nilai baru, supaya bisa mendobrak dilema atau pertukaran antara diferensiasi dan biaya rendah serta agar bisa menciptakan kurva nilai baru. Ada 4 pertanyaan kunci yang diperlukan, yaitu A. Faktor apa saja yang harus dihapuskan dari faktor-faktor yang telah diterima begitu saja oleh industri? B. Faktor apa saja yang harus dikurangi hingga di bawah standar industri? C. Faktor apa saja yang harus ditingkatkan hingga di atas standar industri? D. Faktor apa saja yang belum pernah ditawarkan industri sehingga harus diciptakan? Yang ketiga, skema hapuskan, kurangi, tingkatkan, ciptakan. Skema ini mendorong perusahaan untuk tidak hanya menanyakan 4 pertanyaan dalam kerangka kerja 4 langkah, tapi juga bertindak berdasarkan keempat pertanyaan itu untuk menciptakan suatu kurva nilai baru. Skema ini memberikan 4 manfaat utama kepada perusahaan. Yang pertama, ia mendorong perusahaan untuk mengejar diferensiasi dan biaya murah secara bersamaan untuk mendobrak pertukaran nilai biaya. Yang kedua, ia segera menghantam perusahaan yang hanya berfokus pada upaya meningkatkan dan menciptakan, sehingga menaikkan struktur biaya mereka, serta menghantam perusahaan yang sering memodifikasi produk dan jasa secara berlebihan, yang merupakan kesalahan umum dalam banyak perusahaan. Yang ketiga, skema ini dengan mudah dipahami oleh manajer di level apapun, sehingga menciptakan tingkat keterlibatan yang tinggi dalam penerapannya. Yang terakhir, karena penuntasan upaya-upaya dalam skema ini merupakan tugas menantang, skema ini mendorong perusahaan untuk bersemangat dalam mengenal setiap faktor industri yang menjadi ajang kompetisi, sehingga ia menemukan berbagai asumsi implisit yang mereka buat secara tidak sadar dalam berkompetensi. Yang keempat, 3 ciri strategi yang baik. Ketika dituangkan dalam kurva nilai, strategi Samudra Biru yang efektif memiliki 3 kualitas yang saling melengkapi, yaitu fokus, gerak menjauh atau divergensi, dan moto utama.
Yang pertama, fokus. Setiap strategi hebat memiliki fokus dan suatu profil strategis atau kurva nilai perusahaan harus dengan jelas menunjukkan fokus tersebut. Yang kedua, divergensi atau gerak menjauh. Ketika strategi perusahaan dibentuk secara reaktif dalam usaha mengikuti irama kompetisi, strategi itu akan kehilangan keunikannya dengan menerapkan 4 langkah: menghilangkan, mengurangi, meningkatkan, dan menciptakan. Para pakar strategi ini membedakan profil mereka dari profil umum industri. Yang ketiga, moto yang memikat. Sebuah strategi yang baik memiliki moto yang jelas dan memikat. Sebuah moto yang bagus tidak hanya harus mampu menyampaikan pesan dengan jelas, tapi juga menggajikan penawaran atau produk secara jujur. Kalau tidak demikian, konsumen akan hilang minat dan kepercayaan. Yang kelima, membaca kurva nilai. Kanvas strategi memungkinkan perusahaan untuk melihat masa depan di masa kini. Untuk bisa melakukan ini, perusahaan harus memahami cara membaca kurva nilai. Yang ada dalam kurva nilai suatu industri adalah banyaknya pengetahuan strategi mengenai status terkini dan masa depan sebuah bisnis sebagai berikut. Yang A, strategi samudera biru. Yang B, perusahaan yang terperangkap dalam samudera merah. Yang C, penawaran berlebihan tanpa hasil memadai. Yang D, strategi yang tidak koheren. Yang E, kontradiksi strategis. Yang F, perusahaan yang didorong secara internal. Sekian dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.